Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hema Hafizah Hidayanti, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang saya baca yang berjudul Tafsir wal Mufassirun. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Sofyan. Buku ini juga diterbitkan oleh Perdana Publishing. Nah, buku ini berisi tentang tafsir bil ar-ra'yi, tafsir bil ma'sur, tafsir Jalalain, tafsir tahlili, tafsir Ibnu Katsir, tafsir ma'ani Al-Quran, tafsir Isyari, tafsir Sufi, dan yang lainnya. Tafsir bil ar-ra'yi berasal dari kata tafsir, bi dan ar-ra'yi, yaitu ar-ra'yi yang berarti keyakinan atau pengaturan. Ar-ra'yi juga identik dengan kata ijtihad. Nah, jadi bisa saya simpulkan yaitu tafsir bi ar-ra'yi adalah menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Adapun syarat-syarat mufassir dan kaidah-kaidah penafsiran yang ketat yaitu memiliki pengetahuan bahasa Arab dan segala seluk-beluknya. Kemudian menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran seperti hadis, usul fikih, dan sebagainya. Berakidah yang benar dan mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam. Adapun kitab-kitab yang tergolong kepada tafsir bi ar-ra'yi yaitu Al-Bahr Al-Muhit, Gharaib Al-Quran wa Rogoib Al-Furqan, Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran. Adapun yang dikenal kitab-kitab tafsir bi ar-ra'yi dari kalangan Mu'tazilah seperti Tanzil Al-Quran Al-Matain, Al-Ma'ali Asy-Syarif Al-Murtada, Al-Kashaf an Al-Haqaiq At-Tanzil wa Uyun Al-Aqwil fi Wujud An-Tazil. Kemudian ada tafsir bil al-matsur. Nah, tafsir ini yaitu tafsir yang berdasarkan Al-Quran atau riwayat yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan Al-Quran dengan tokoh-tokoh besar tabi'in. Keistimewaan dan kelemahan tafsir bil matsur. Nah, tafsir bil al-matsur memiliki kelebihan dan kelemahan. Ada pendapat mengatakan bahwa tafsir ini merupakan bagian tafsir yang paling baik, dengan catatan bila sanadnya benar-benar berasal dari Nabi SAW atau sampai pada sahabat. Nah, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah yang sahih tentu tidak diragukan lagi dan tidak mungkin diperselisihkan. Nah, adapun beberapa kelemahan yaitu karena berbagai segi. Yang pertama, campur baur antara yang sahih dan yang tidak sahih, serta banyak mengutip kata-kata yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabi'in tanpa memiliki sandaran dan ketentuan, sehingga menimbulkan pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, riwayat-riwayat tersebut ada yang dipengaruhi oleh cerita-cerita Israiliyat atau khurafat yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Nah, yang ketiga, di kalangan sahabat ada yang ekstrim. Mereka mengambil beberapa pendapat dan membuat kebatilan yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat. Nah, yang keempat, musuh-musuh Islam dari orang-orang zindik berusaha mengecoh sahabat dan tabi'in sebagaimana mereka mengecoh Nabi Muhammad SAW perihal sabdanya. Selanjutnya ada tafsir Jalalain. Nah, ada di sini juga menjelaskan tentang biografi Jalalain. Nah, kitab ini dikarang oleh dua orang imam yang agung, yakni Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyuti. Adapun bentuk, metode, dan corak tafsir Jalalain yaitu istilah bentuk penafsiran tidak dijumpai dalam kitab-kitab ulumul Quran atau ilmu tafsir pada abad-abad yang silam. Bahkan sampai periode modern sekalipun tidak ada ulama tafsir yang menggunakannya. Oleh karenanya tidak aneh bila dalam kitab-kitab klasik semisal Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karangan
Al-Zarqashi, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, karya Al-Suyuti, dan lain-lainnya tidak dijumpai trim tersebut. Nah, tafsir Jalalain merupakan tafsir yang menggunakan bentuk bil arro'i, karena dalam menafsirkannya, ayat demi ayat menggunakan hasil pemikiran atau ijtihad para mufasir, meskipun tidak menafikan riwayat. Adapun mengenai metode yang digunakan tafsir Jalalain menggunakan metode ijmali, yaitu global, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Suyuti bahwa beliau menafsirkan sesuatu dengan metode yang dipakai oleh Al-Mahali, yakni berangkat dari qaul yang kuat. I'rab lafaz yang dibutuhkan saja, perhatian terhadap qiraat yang berbeda dengan ungkapan yang simpel dan padat, serta meninggalkan ungkapan-ungkapan yang terlalu panjang dan tidak perlu. Adapun karakteristik tafsir Jalalain, kitab ini terbagi atas 2 juz. Juz yang pertama berisi tafsir surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra yang disusun oleh Jalaluddin Al-Suyuti, sedangkan juz yang kedua berisi tafsir surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, ditambah dengan tafsir surat Al-Fatihah yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahali. Selanjutnya ada tafsir Zamakhsyari. Nah, sebagaimana tertulis dalam tafsir Al-Kasyaf, nama lengkapnya yaitu Al-Zamakhsyari adalah Abd Al-Qasim Mahmud ibnu Muhammad ibn Umar Al-Zamakhsyari. Al-Zamakhsyari dikenal sebagai yang berambisi memperoleh kedudukan di pemerintahan setelah merasa tidak berhasil dan kecewa melihat orang-orang yang dari segi ilmu dan akhlak lebih rendah dari dirinya diberi jabatan-jabatan yang tinggi oleh penguasa, sementara ia sendiri tidak mendapatkannya walaupun telah mempromosikan oleh guru yang sangat dihormatinya, yakni Abu Mudar. Keadaan itu memaksanya untuk pindah ke Khusaran dan memperoleh sambutan baik serta pujian dari kalangan pejabat pemerintah Abu Al-Fath ibn Al-Husain Al-Ardasani dan kemudian Ubaidillah Nizam Al-Mulk. Di sana ia diangkat menjadi sekretaris, tetapi karena tidak puas dengan jabatan tersebut, ia pergi ke pusat pemerintah Daulah Bani Saljuk, yakni kota Isfahan. Adapun karya-karya Al-Zamakhsyari yaitu Al-Fa'iq fi Gharib Al-Hadis dalam bidang hadis, Al-Ra'id bi Al-Faraid dalam bidang fikih, Al-Jiba wa Al-Amkinah bidang ilmu bumi, dan masih banyak yang lainnya. Tafsir Al-Kasyaf disusun dengan tartib mushafi, yaitu berdasarkan urutan surah dan ayat dalam mushaf. Selanjutnya ada tafsir Al-Baidawi. Nah, nama lengkapnya Al-Baidawi adalah Nasiruddin Abu Al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidawi Al-Sayrozi. Beliau berasal dari sebuah desa bernama Baido, bagian dari negara Persia atau Iran. Dia adalah hakim di kota Shairoz dan sekaligus ahli tafsir Al-Quran. Beliau menyusun banyak ilmu pengetahuan dan dengan mudah meraih perangkat itu setelah kejadian yang membuktikan kepandaian dan kejeniusannya. Di sanalah mula-mula ilmu beliau tumbuh dan berkembang. Dan di sana pula beliau mulai bersentuhan dengan ilmu fikih dan usul fikih, mantik, filsafat, kalam, dan adab, dan memasukkan ilmu-ilmu bahasa Arab dan sastra kepada ilmu-ilmu syara dan hukum. Adapun karya-karya beliau yaitu Anwar Al-Tanzil wa Asror Al-Ta'wil, Syarah Masyabih, Tawali Al-Anwar Al-Misbah fi Al-Usul Ad-Din, Al-Ida fi Al-Usul Al-Din, Syarah Al-Ma'sul, dan masih banyak yang lainnya ya. Bentuk dan corak penafsiran Al-Baidawi.
Tafsir karangan Al-Baidawi ini termasuk tafsir yang berukuran menengah. Isinya mencoba memadukan antara tafsir dan takwil sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan syarah, atau dengan kata lain memadukan tafsir secara bil-matsur dan bil-ra'i. Artinya bahwa Al-Baidawi tidak hanya memasukkan riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran yang menjadi ciri khas dalam penafsiran bil-al-ma'syur, namun juga menggunakan ijtihad untuk memperjelas analisisnya atau memperkuat argumentasinya. Metode penafsiran Al-Baidawi, Kitab Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil sebagaimana kitab-kitab tafsir saat ini menggunakan metodologi tahlili, analisis yang berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan berbagai seginya secara berurutan sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani dari ayat ke ayat serta dari surat ke surat, mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir ini ditulis oleh Ibnu Katsir ya, yang nama aslinya itu yaitu Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Bashari al-Dimishqi al-Faqih al-Asyafi'i. Ibnu Katsir mempunyai banyak kemampuan, diantaranya memori yang kuat dan kemampuan memahami. Di samping menguasai bahasa dan merangkai syair, Ibnu Katsir juga menghafal dan menulis banyak buku. Adapun karya-karya Ibnu Katsir yaitu Al-Bidayah wal Nihayah, At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Takhrij hadis Mukhtasar Ibnu Al-Hajib, dan masih banyak yang lainnya. Metodologi Ibnu Katsir. Metode Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Quran adalah merupakan sekian dari metodologi ideal yang banyak digunakan dalam bidang tafsir. Menurutnya, metodologi yang lain tepat dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir Al-Quran terhadap tafsir Al-Quran itu sendiri, kemudian menggunakan sunnah yang merupakan penjelasan Al-Quran, bila mana tidak ditemukan ayat lain yang menjelaskan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan setiap hukum yang diterapkan Rasulullah merupakan hasil pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian qaul as-sahabah, bila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan pembahasannya. Kemudian referensi tabi'in, bila dalam Al-Quran, Sunnah, dan qaul sahabat tidak ditemukan tafsirnya. Ibnu Katsir terkadang memaparkan beberapa aturan-aturan linguistik, i'rab, nahwu, dan aspek balaghah. Maka hal itu sangat jarang dan semata-mata ditunjukkan untuk membantu dan memudahkan para pembaca untuk memahami ayat secara luas. Tafsir ini dalam pembahasannya pada dasarnya menjelaskan sekedarnya saja. Kemudian para ulama yang lain memperdalam topik-topik ayat yang ditafsirkan selaras dengan keinginan secara terperinci dan luas. Tujuannya adalah untuk memperdalam pokok-pokok ilmu tafsir yang sesuai keilmuan dan pemahaman yang dimiliki oleh ulama, sehingga dapat menjadi terurai dan gamblang. Keistimewaan tafsir Ibnu Katsir yaitu tafsir yang paling masyhur dan memberikan perhatian terhadap apa yang telah diberikan oleh mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna dan hukumnya. Tafsir ini juga merupakan tafsir yang banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian dengan maknanya. Perhatian yang sangat besar dengan penafsiran antara Al-Quran dengan Al-Quran, disertakan selalu peringatan akan cerita-cerita Israiliyat yang bertolak atau mungkar yang banyak tersebar di dalam tafsir-tafsir bil-matsur. Selanjutnya ada tafsir al-Isyari. Di antara kelompok sufi atau tasawuf ada yang mendakwahkan bahwa riyadhah atau latihan ruhani yang dilakukan seorang sufi bagi dirinya akan menyampaikan ke suatu tingkatan di mana ia dapat menyikapkan isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Quran dan akan tercurah pula ke dalam hatinya dari limpahan-limpahan goib. Pengetahuan subhani yang dibawa ayat-ayat itulah yang disebut dengan
tafsir Al-Isyari. Contoh-contoh tafsir Al-Isyari diantaranya Makna Khalil Qoton. Adapun tafsir tahlili yaitu metode tahlili ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi pendekatan tahlili ini yaitu mufassir membahas Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Al-Quran. Maka, tafsir yang memakai pendekatan ini mengikuti naskah Al-Quran dan menjelaskan dengan cara sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat-alat penafsiran yang ia yakini atau seperti mengandalkan para arti-arti harfiah, hadis, atau ayat-ayat yang mempunyai beberapa kata atau pengertian yang sama dengan ayat yang sedang dikaji. Yang terakhir yaitu tafsir sufi. Bicara tafsir sufi dengan pemahaman masyarakat kebanyakan perlu kehati-hatian dan toleransi ilmiah. Bukan wilayah akal masyarakat awam untuk menyampaikan pemahaman ahlu al-sufah, sebab untuk mempertemukan keduanya ini sama sekali bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, sebagai sebuah wacana, fenomena penafsiran ala sufi yang bukan lagi representatif ini harus diapresiasi secara acungan jempol. Nah, bagaimanapun tafsir sufi merupakan bagian dari sejarah dan menjadi warisan intelektual yang tidak kurang mahal harganya. Hemat pemalakah tafsir sufi masih merupakan bagian dari penafsiran yang turut serta menambah khazanah keilmuan dan akan tetap hidup seiring dengan kehidupan dunia yang semakin kalau kata buku ini semakin edan gitu ya. Nah, corak tafsir sufi telah mempunyai ciri khas khusus atau karakter yang membedakan dari tafsir lainnya. Tafsir sufi ini telah didominasi paham sufi yang dianut oleh mufassirnya karena memang tasawuf telah menjadi minat dasar bagi mufassir. Jadi penafsiran sufi ini melakukan penafsiran yang bercorak kerohanian atau tasawuf. Tafsir sufi masih tetap diakui sebagai sebuah metodologi. Meski masih dalam koridor pertentangan epistemologis, serangan-serangan dari sebagian ulama tidak berarti menafikan kehadirannya, namun kita perlu melirik argumentasi-argumentasi yang dikemukakan mereka dengan pendukungnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.